Jangan percaya mulu rica-rica. Sobalaya sampai so ka ujung dunia. Banyak doi baroyal abis percuma. Dorang bilang pelaut obral cinta. Dompet sok. Ya baik, kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu yang baru bergabung dalam Zoom meeting. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang ada di layar, bisa melalui scan barcode maupun link yang ada di layar ya. Pada Bapak Ibu, silakan untuk mengajak rekan-rekannya nih untuk bergabung dalam ruang K3 volume 18 ini. Karena selain kita seru-seruan, hari ini kita bakalan mendengarkan materi yang sangat menarik nih Bapak Ibu. Selain itu, kepada para peserta yang aktif, nanti akan kita berikan reward Bapak Ibu. Silahkan untuk diajak teman-teman maupun rekan-rekannya untuk bergabung. Samato, 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 ia ipia iwawara, Samato, 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 ia ipia iwawara, ya po mama cica kakai mama 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 yang tadi air. Samato, 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 ia ipia iwawara, Samato, 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 ia ipia iwawara, Samato, ia ipia iwawara, oh Samato, ia
Oke, kami ucapkan sekali lagi selamat datang pada Bapak Ibu peserta ruang K3 volume 18 yang hadir pada hari ini. Bahkan pada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi untuk mengisi pada link yang sudah di-share oleh admin kami ya di kolom chat Zoom. Nah, pada rekan-rekan sekalian, silakan untuk mengajak nih teman-teman maupun rekan-rekan di perusahaannya masing-masing via grup pun keluarga juga nih kalau misalkan ada saudara yang dikira bermanfaatnya untuk mengikuti acara hari ini. Silakan untuk share-share supaya materi yang disampaikan bisa tersebar nih ke banyak orang. Dan pastinya acara pada hari ini nggak cuma untuk mendengarkan materi saja, namun kita bakalan seru-seruan bersama nih. Nah, untuk para peserta yang aktif nanti akan kita berikan reward nih Bapak Ibu. Jadi jangan ragu-ragu nih kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau disampaikan diskusi bersama silakan monggo nanti disampaikan raise hand atau melalui chat ya. Karena yang teraktif nanti kita akan kasih reward. Halo Mbak Dania, kok senyum-senyum? Oke, halo Kak. Aduh. Ya main matikanlah videonya. Urung agak zoom mandangin wajah. Badan, badan. Halo Mbak Nania, Halo, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Tegar dari AMF. Wah, itu harusnya ke sini. Ya. Oke, selamat siang Bapak Tegar. Silakan untuk disimak nanti materinya ya Pak. Makasih Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, ini udah kita tampilkan kembali ya untuk QR code dan juga linknya di layar. Bentar lagi acara akan segera kita mulai Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, waktu menunjukkan pukul 14.05. Mohon izin untuk kita mulai acara siang hari ini.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Pagi, yes. Pagi, Oke, yes. selamat Yes, siang dan luar salam biasa. sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Mbak Dania. Yes. Oke. Selamat pagi. Oke. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rizky Budiman selaku Geotek Group Leader PT Antareja Mahada Makmur. Yang kami hormati Bapak KGSM Irwinsyah selaku Mining OSH Section Head. Serta yang kami banggakan Bapak Ibu peserta yang hadir pada ruang K3 volume 18 hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung secara virtual di acara Ruang K3 volume 18 yang mengusung tema Prosedur Dumping di Disposal atau Area Risiko Tinggi. Baik Bapak Ibu, seperti pepatah pada sebelum-sebelumnya nih ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dania Fitriatri yang baru hari ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, kemudian penayangan safety induction, kemudian pembacaan doa, selanjutnya foto bersama, kemudian kita akan mendengarkan penyampaian pemateri, kemudian diskusi, games, lalu penutup. Oke, baik Bapak Ibu. Sebagai komitmen PT Bukit Asam Tbk terhadap keselamatan, marilah bersama-sama kita menyaksikan tayangan safety induction. Safety induction. Honorable guests, ladies and gentlemen, we would like to welcome you to today's event. All attendees are welcome to join us from their homes or workplaces. Before starting the activity, according to the safety procedures for organizing activities carried out online, we ask you to pay attention to the following safety procedures. First, secure your environment. Find a quiet, distraction-free location. Ensure proper lighting and adjust the viewing distance and screen brightness of the device you are using to avoid eye strain. Set up ergonomic chairs and tables and position sitting properly to prevent discomfort. Second, technical considerations. Conditioning the internet network during the event. Test your audio and video settings before the meeting. Safety induction. Honorable guests, ladies and gentlemen, we would like to welcome you to today's event. All attendees are welcome to join us from their homes or workplaces. Before starting the activity, according to the safety procedures for organizing activities carried out online, we ask you to pay attention to the following safety procedures. First, secure your environment. Find a quiet, distraction-free location. Ensure proper lighting and adjust the viewing distance and screen brightness of the device you are using to avoid eye strain. Set up ergonomic chairs and tables and position sitting properly to prevent discomfort. Second, technical considerations. Conditioning the internet network during the event. Test your audio and video settings before the meeting. Familiarize yourself with Zoom controls for breaking up, raising hands, and chatting. Pay attention to electrical hazards such as the use of overloaded electrical terminals. And make sure the area being used is safe from other potential hazards. Third, data security. Do not share meeting links or passwords publicly. Avoid discussing sensitive information except in secure sessions. Immediately report suspicious activity or participants to the host. Fourth, emergency preparedness.
Identify emergency exits or procedures specific to your location. Keep emergency contact information accessible during the meeting. In case of technical issues or disruptions, follow instructions from the host. Fifth, respectful conduct. Follow meeting etiquette to ensure everyone's participation. Avoid multitasking or engaging in unrelated activities during the meeting. Respect the privacy of other participants. Sixth, health and well-being. Take breaks as needed to stretch and rest your eyes. Stay hydrated and maintain good posture throughout the meeting. If you experience any discomfort, inform the host or leave the meeting temporarily. Possible hazards include fatigue, fire, and earthquake. In the event of an emergency, remain calm and do not panic. When it is deemed safe, Baik Bapak Ibu, demikian tayangan safety induction sebagai bahan informasi untuk kita bersama. Baik, demi kelancaran acara webinar Ruang K3 pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Aji Pamungkas. Kepada Saudara Aji Pamungkas, dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Dania atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan pada hari ini semua untuk siang ini sebelum memulai acara kita berdoa. Izin saya memimpin doa menggunakan sesuai agama Islam. Mohon untuk rekan-rekan sekalian yang beragama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji syukur kami haturkan kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini Engkau telah mempertemukan kami dalam kegiatan Ruang Ketiga volume 18 dalam keadaan yang sehat. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat kepada kami, ya Allah, kepada karyawan kami dan negara kami. Jadikan apa yang kami lakukan ini sebagai amal ibadah di sisimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan mudahkanlah kami dalam memahaminya. Anugerahkanlah kami kebaikan apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada orang-orang soleh sebelum kami. Lindungilah setiap pekerjaan kami, ya Allah, pekerjaan rekan-rekan kami, agar kami dapat memberikan manfaat dalam keseharian kami, bagi keluarga kami, dan berkiprah dalam pembangunan negara kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Haji Pamungkas atas pembacaan doanya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acaranya, mari kita berfoto bersama-sama dulu ya, Bapak Ibu. Nanti untuk foto dokumentasi akan dibantu oleh para panitia, operator. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita akan mendokumentasikan acara kita pada hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk diaktifkan kameranya nih. Kita foto bersama dulu. Bapak Ibu yang belum menggunakan virtual background dari kita, silakan ya untuk diunduh di chat, di kolom chat yang udah dikirimkan oleh para panitia. Oke, izin saya pandu rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk slide yang pertama, 3, 2, 1.
Oke. Untuk slide yang selanjutnya. Oke. Untuk slide yang selanjutnya, ini di sini ada Pak Aan, Pak Imam, Agent SAE 12, Pak Heru. 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya, slide yang ketiga. Di sini ada Pak Doni, ada Pak Ilham, Pak Yusuf, dan rekan-rekan sekalian bisa di on cam-kan terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Ada Nian di sini. Gantian. Ya, malam ini juga gantian. Oke, Bapak Ibu. Setelah kita foto bersama tadi, marilah kita beranjak nih ke sesi selanjutnya, yakni di sesi mood check nih Bapak Ibu. Kenapa kita ada mood check? Karena kita mau tahu nih gimana keadaan Bapak Ibu, kabar Bapak Ibu di sini pada hari ini sebelum kita mulai acara. Misalkan pada penting. Oke. Mood check ini Bapak Ibu silakan disesuaikan dengan kondisinya hari ini ya, saat ini. Silahkan untuk dipilih react, kemudian silahkan memilih nih kondisinya saat ini. Kalau Bapak Ibu happy, silahkan nih raise emoticon sesuai dengan apa yang di layar. Kalau Bapak Ibu lagi excited nih, silahkan disesuaikan juga di layar ya. Kalau misalkan, oh ada yang lagi sakit, silahkan juga disesuaikan. Oh ada yang ngirim Bapak Reza Fauzi. Oh, emoticon apa nih Pak? Happy kah? Pak Dodi, emoticonnya sepertinya sedang kelelahan ya Bapak ya. Oke, mana nih Bapak Ibu? Oke, Bapak Yusuf, emoticonnya happy ya Bapak ya. Emoticon bersiul. Oke, siap nyulin siapa nih Pak Reza? Oke, Pak Riki, excited kah? Oh, lagi happy ya Pak Riki. Pak Juliano nih lagi happy juga. Pak Hendy juga lagi happy. Oke. Oh, ada yang lagi sedih kah ini? Oke, ada yang lagi sedih nih. Kenapa ini, Bapak? Muklis. Kenapa nih sedih? Gimana kita mau? Oh, oke, kalau saya lihat, oh, ada yang jadi pelukis ini, Pak David. Pak David. Oke, Mbak Sindu. Pak Sindu. Oke, Mot Batu. Ada yang kepanasan nih, Pak Reza. Oke. Oke, kalau kita lihat mostly pada happy ya, walaupun ada beberapa yang capek. Mungkin ada yang lagi sedih ya, Pak Rahman. Oke, lagi ada yang lagi berapi-api nih. Oke, mostly keadaannya baik-baik saja ya. Kalau kita lihat di sini di kolom chat. Oke, kalau kalau gitu pasti dengan keadaan yang baik-baik saja ini, Bapak Ibu siap nih untuk menerima materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Harapannya semangatnya jangan sampai luntur ya Bapak Ibu sampai akhir acara nanti. Oke, oke, ngopi dulu ya Bapak Ibu. Yang kelelahan silakan ngopi dulu sambil menyimak materinya nanti ya. Oke, next. Oke. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut nih penyampaian materi, ada baiknya kita berkenalan dulu sama Bapak Rizky Budiman. Bapak Rizky Budiman ini merupakan seorang geotek group leader di PT Antareja Mahada Makmur. Bapak Rizky sebelumnya pernah mengenyam pendidikan di tahun 2010 sampai 2014, S1 Science in Geological Engineering di ITB, kemudian melanjutkan lagi pendidikan S2 Science in Geophysical Engineering di ITB juga pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Bapak Rizky punya beberapa pengalaman kerja nih Bapak Ibu. Yang pertama pada tahun 2016 hingga tahun 2022,
Bapak Rizky sebagai Geotechnical Engineer di PT Suwanda Karya Mandiri, kemudian sebagai Geotechnical Group Leader di PT Hasnuriung Sinergi pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Kemudian hingga saat ini Bapak Rizky sebagai Geologi Geotech Group Leader di PT Antaraja Mahada Makmur. Ya, kemudian Bapak Rizky memiliki sertifikasi pengawas operasional Pratama yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada tahun 2023. Kemudian Bapak Rizky juga telah mengikuti beberapa pelatihan, di antaranya Diklat Analisis Kestabilan Lereng PPSDM Geominerba, kemudian Advanced SSR Data Analysis Training Ground Pro pada tahun 2023. Oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Dari pengalaman maupun background Bapak Rizky Budiman sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Oke, tentu luar biasa ya nanti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Budiman. Oke, kita sapa-sapa dulu nih Bapak Rizky. Selamat siang Bapak Rizky. Selamat siang, Mbak Dania. Oke, gimana keadaannya pada siang hari ini Bapak Rizky? Ya, Alhamdulillah baik. Oke, luar biasa ya Bapak Ibu, baik dari peserta maupun narasumber kita pada hari ini kondisinya sangat luar biasa ya, sangat bersemangat. Oke, silakan Bapak Rizky untuk menyampaikan materinya. Karena Bapak Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Dania. Eh, Mungkin izin perkenalkan diri dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Rizky Budiman, selaku Geotech Group Leader di PT Antarja Mada Makmur, kebetulan di site SBS. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ya, atau berbagi lah sebenarnya, berbagi eh, pengalaman dan sebenarnya kajian sih ya, hasil dari kajian kami, terutama untuk prosedur dumping di disposal yang merupakan area risiko tinggi ya. Untuk studi kasusnya sendiri, kami ambil di Intit Damtal Barat ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam sharing session kali ini, saya akan membahas pertama bagaimana kriteria dumping yang ideal, lalu kedua yaitu seperti apa kriteria dan contoh dari kegiatan maupun area yang disebut high erosion, terutama untuk lokasinya di area disposal. Kemudian selanjutnya nanti saya juga akan membahas terkait bagaimana metodologinya dalam menyusun prosedur dumping ini, dan selanjutnya nanti ada juga eh, simulasi ya, simulasi rekomendasi operasionalnya seperti apa dilihat secara sisi geoteknik. Dan sebelum itu juga eh, nanti ada juga pembuatan stage plan untuk pembentukan disposal sendiri agar disposal itu aman secara geoteknik. Dan di sesi selanjutnya juga terdapat materi mengenai monitoring dan evaluasi pada saat operasional penimbunan.
Dan terakhir mungkin sebagai penutup ada bahan ya, bahan-bahan yang berkaitan dengan khususnya emergency condition ya, pada saat eh, kegiatan operasional dumping di area risiko tinggi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke kriteria dumping ideal. Menurut Kepmen SDM 1827 tahun 2018, Bapak Ibu sekalian, sudah tercantum ya bagaimana kriteria dumping ideal untuk di lokasi in-pit dump. Hal pertama yang ditekankan dalam Kepmen SDM ini yaitu satu, dasar air timbunan harus bebas dari lapisan batuan yang dapat menjadi bidang gelincir serta bebas air dan atau lumpur. Ini menghindarkan supaya nantinya tidak terjadi longsoran yang diakibatkan kegagalan fondasi atau eh, base dari area tersebut mengalami longsoran ya. Lalu kedua, jikalau kegiatan penimbunan batuan penutup berada di lokasi yang belum selesai ditambang, maka jarak antara kaki timbunan batuan penutup dengan area kerja aktif sekurang-kurangnya 3 kali tinggi total timbunan atau bisa kurang jikalau ada hasil kajian teknisnya. Kemudian poin 3, dalam hal lereng timbunan dengan menggunakan kohesi dan sudut gesek residual tidak memenuhi faktor keamanan dalam studi kelayakan, maka berdasarkan hasil kajian teknis, yang paling kurang mencakup geometri dan dimensi lereng timbunan, umur pakai timbunan, faktor keamanan lereng, upaya penguatan timbunan, rencana pemantauan, dan tindak lanjut serta analisis risiko. Yang mana hasil kajian teknis ini harus disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Kemudian untuk kriteria dumping ideal untuk penimbunan material lumpur, poin pertama itu dalam hal batuan penutup berupa lumpur, dilakukan penanganan untuk mengurangi kandungan air sebelum melakukan kegiatan penimbunan. Yang kedua, penanganan material dilakukan dengan cara mencampurkannya dengan material kering atau sistem blending ya. Kemudian yang ketiga, dalam hal tidak terdapat material kering, perlu disiapkan fasilitas penampungan material lumpur. Poin keempat, fasilitas penampungan material lumpur dibuat berdasarkan kajian teknis dan bisa mengalirkan air secara gravitasi. Kemudian poin 5, beda tinggi fasilitas penampung material lumpur dengan landasan damping material lumpur tidak boleh lebih tinggi dari diameter roda alat angkut yang digunakan untuk penimbunan material lumpur dengan landasan damping stabil dan aman secara geoteknik. Atau jika syarat yang tadi disebutkan tidak memenuhi, itu selama ada hasil kajian teknisnya itu diperbolehkan. Dan hasil kajian teknis ini perlu disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Kemudian bagaimana kriteria dumping ideal di luar bukaan tambang atau outpit dump? Itu di poin pertama, penimbunan batuan penutup itu tidak boleh ditempatkan pada area yang terdapat sumber daya dan atau cadangan mineral atau batu bara, Pak, Bapak Ibu sekalian. Eh, Poin kedua, dalam hal penimbunan batuan penutup ditempatkan pada area yang terdapat sumber daya mineral dan batu bara, maka harus disampaikan kajian teknisnya kepada Kepala Inspektur Tambang. Kajian teknisnya paling kurang mencakup alasan pemilihan lokasi penimbunan, luasan, jumlah, dan keterdapatan sumber daya, serta sensitivitas harga komoditas tambang. Poin keempat, nah ini lereng poin geometrinya ya. Lereng tunggal pada timbunan batuan penutup memiliki geometri dan dimensi dengan rasio vertikal terhadap horizontal sebesar 1:2, kemiringannya 50% atau berdasarkan kajian teknis. Poin kelima, sama seperti tadi ya di poin penimbunan in-pit dam. Jadi untuk nilai faktor keamanan lereng timbunan dengan menggunakan kohesi dan sudut geser residual yang tidak memenuhi nilai dalam studi kelayakan, maka harus dibuatkan hasil kajian teknis yang
berisi geometri dan dimensi lereng timbunan, umur pakai timbunannya, faktor keamanan lerengnya, upaya penguatan timbunan, rencana pemantauan, dan tindak lanjut serta analisis risikonya. Poin keenam, tempat penimbunan batuan penutup harus memiliki daya dukung yang memadai terhadap timbunan batuan penutup. Poin keenam, area penimbunan batuan penutup terlebih dahulu dilakukan pengupasan tanah pucuk. Untuk poin ketujuh ini, dilarang menimbun batuan penutup pada area bekas kolam, bekas alur sungai, dan rawa, kecuali dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis. Nah, dalam contoh kasus kali ini, sebenarnya kan kita menimbun di atas air ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita mengikuti kriteria damping ideal menurut Kepmen SDM, ini sebenarnya dilarang, tetapi diperbolehkan jika kita memiliki kajian teknisnya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di poin selanjutnya, timbunan batuan penutup dengan sistem bottom up dari bawah ke atas dilakukan pemadatan menggunakan kompaktor secara bertahap atau menggunakan alat angkut dengan rasio tebal layar tidak lebih dari sepertiga tinggi alat angkut atau berdasarkan hasil kajian teknis. Kemudian poin ke-10, dalam hal penimbunan batuan penutup dengan sistem curah dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis, kestabilan timbunan, kepadatan timbunan, dan rekomendasi sudut lereng. Poin ke-11, area penimbunan batuan penutup memiliki sistem penyaliran dan atau pengelolaan air yang mampu mengalirkan debit air larian puncak. Kemudian poin ke-12, area kerja penimbunan batuan penutup memiliki luasan yang memadai untuk operasional peralatan yang digunakan. Dan poin terakhir, semua kajian teknis yang tadi disampaikan itu harus disampaikan kepada kepala inspeksi tambang. Nah, tadi kriteria damping ideal ya Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana kriteria dan contoh damping high risk ya? Menurut Hawley dan Canning tahun 2017 dalam bukunya yang membahas Guidelines of Wisdom ya, ke Technical Wisdom. Jadi ada 7 faktor Bapak Ibu sekalian untuk melihat resiko dan kegiatan area dumping. Jadi disposal ini bisa dinilai Bapak Ibu seberapa besar resikonya. 7 faktor tersebut ialah satu, regional setting ya atau keadaan regionalnya. Jadi dilihat Bapak Ibu keadaan regional dari area disposalnya. Faktornya itu ada 2. Yang pertama ialah seismisitas dari daerah tersebut, Bapak Ibu. Apakah berdekatan dengan zona seismisitas yang aktif? Kemudian yang poin kedua yaitu di curah hujannya. Bagaimana curah hujan di daerah tersebut secara tahunan. Kemudian faktor kedua yaitu kondisi base dari disposal. Ini terdiri dari bagaimana slope dari base disposalnya, apakah curam atau landai ataupun datar. Kemudian bentukan dari base disposalnya sendiri, apakah dia bentukannya seperti mangkok atau cekungan, ataupun dia ada tinggian ataupun flat daerahnya. Kemudian jenis material dari base disposalnya, apakah termasuk material keras, material lunak, ataupun lumpur atau air, itu juga yang jadi pertimbangan. Kemudian potensi dari failernya. Jadi apakah dari disposal tersebut, dari base tersebut mempunyai potensial failure? Ya, kemudian apakah base disposalnya memiliki potensi likuifaksi, Bapak Ibu sekalian, seperti kejadian di gempa Palu ya, di mana material penyusun di daerah yang mengalami likuifaksi ini kan rata-rata memiliki kondisi material yang umumnya homogen atau dia memiliki gradasi butirnya halus, butirnya sama ya. Jadi biasanya material pasir dengan mata muka air tanah yang tinggi itu berpotensi untuk terjadinya likuifaksi. Kemudian bagaimana keadaan air tanah dari eh, base disposal tersebut. Kemudian faktor ketiga yaitu kualitas dari materialnya, Bapak Ibu sekalian, material overburdennya. Apakah memiliki kekuatan yang baik atau buruk?
kemudian juga durability-nya seperti apa, tahan terhadap erosi atau tidak, kemudian apakah materialnya memiliki potensi likuifaksi seperti tadi, sama juga ya dengan yang disebutkan tadi ketika di kondisi base disposalnya, dan apakah kondisi materialnya ini memiliki ketidakstabilan secara kimiawi ya, biasanya karena adanya pengaruh air, apakah materialnya menjadi berubah atau seperti apa. Kemudian untuk faktor keempat, yaitu untuk faktor di geometri disposalnya, itu bagaimana tingginya, kemudian slope angle dari disposalnya dan volumenya, itu juga mempengaruhi ya eh, terhadap kestabilan dari disposalnya. Kemudian analisis kestabilan desainnya untuk faktor selanjutnya itu dilihat dari kestabilan statik maupun dinamiknya, apakah memenuhi syarat atau tidak. Kemudian poin nomor 6 untuk faktor nomor 6 itu di faktor metode pembentukan disposalnya. Itu seperti apa? Apakah metodenya pembentukannya dari bawah ke atas seperti yang disyaratkan oleh KPNS dan 1827 ataupun pembentukannya dari atas ke bawah. Kemudian yang terakhir itu kestabilan pada saat operasional. Jadi apakah ketika saat operasional banyak terjadi patahan ataupun tidak, itu sangat mempengaruhi dari eh, kita menilai disposalnya memiliki resiko tinggi atau tidak. Nah, untuk melihat contohnya, contoh kondisi kegiatan dan area dumping yang memiliki risiko tinggi itu yang pertama, tadi lokasi area dumping misalnya berada di dekat zona seismisitas aktif. Kemudian poin kedua, lokasi area dumping ini memiliki curah hujan tahunan tinggi atau lebih dari 1000 mm. Ya. Kemudian poin ketiga ini, base area dumping merupakan area yang terjal, slope lebih dari 25 derajat, atau merupakan material yang memiliki kekuatan lemah. Contohnya lumpur, void berisi air, ataupun material lunak lainnya yang kebetulan nanti untuk contoh kasusnya kita memiliki kondisi seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk di poin keempat, karakter material dampingan merupakan material dengan kekuatan lemah atau mudah mengalami swelling. Kemudian poin selanjutnya, geometri dan disposa yang terjal ya, Bapak Ibu sekalian, overall slope-nya lebih dari 30 derajat, serta tinggi disposanya lebih dari 50 meter itu memiliki resiko yang tinggi. Kemudian apabila nilai faktor keamanan statiknya kurang dari 1,1 dengan probability of failure lebih dari 20%, atau FK dinamisnya kurang dari 1,05%, disposal dikategorikan sebagai disposal high risk ya. Kemudian selanjutnya kegiatan dumping ya, ini dari sisi operasionalnya, apabila kegiatan dumping dengan metode up bottom dengan tinggi jenjang lebih dari 200 meter dan slope dari base area dumpingnya lebih dari 25 derajat, ataupun kondisi-kondisi lainnya yang sebenarnya masih banyak ya kondisi lain yang memiliki high risk, tapi ini saya ambil berdasarkan 7 faktor yang tadi disebutkan ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk contoh kasusnya ya, eh, untuk contoh kasus kegiatan dumping high risk sendiri ini dilakukan di area disposal di Pedeta Utara yang memiliki jarak 5,1 km dari pit Tal Utara Barat ya. Tadi lihat posisinya dan kegiatannya sendiri, dilihat itu dumping di dekat ini ya, di atas air ya Bapak Ibu sekalian. Untuk metodologi analisisnya Bapak Ibu sekalian dalam menyusun stage plan maupun prosedur eh, rekomendasi operasionalnya ini menggunakan metode analisis limit equilibrium method atau kesetimbangan batas dengan menggunakan software slide itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk data material properties geotekniknya sendiri kami eh, disediakan ya oleh tim geoteknik departemen dari PT Bukit Asam ya Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di situ.
untuk data material properties yang digunakan. Kemudian untuk standar faktor keamanan dan probabilitas kelongsorannya, kami mengacu pada KPNSDM 1827 tahun 2018 yang juga dipakai juga di PT Bukit Asam ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk jenis lereng tunggal sini dengan kriteria keparahan longsorannya rendah sampai dengan tinggi itu dikategorikan aman apabila FK statiknya lebih dari 1,1 dengan probabilitas longsornya kurang dari 25 hingga 50%. Kemudian jikalau lerengnya berbentuk interam itu dibagi tiga Bapak Ibu sekalian keparahan longsornya ada keparahan longsor rendah, menengah, dan tinggi. Untuk kategori keparahan longsor rendah itu dikatakan aman apabila FK statiknya lebih dari 1,15 hingga 1,2 serta probabilitas longsornya kurang dari 25% dan FK dinamiknya atau FK dengan beban kegempaannya ini lebih dari 1,0. Kemudian untuk keparahan longsor menengah, FK statiknya lebih dari 1,2 hingga 1,3. Kemudian probabilitas longsornya kurang dari 20 dengan FK dinamiknya di angka 1,0. Kemudian untuk keparahan longsor tinggi, FK statiknya sama seperti untuk keparahan longsor menengah, tetapi ada perbedaan di probabilitas longsornya itu kurang dari 10% dan FK dinamiknya memiliki standar yang lebih tinggi Bapak Ibu sekalian, yaitu 1,1. Kemudian untuk kategori lereng keseluruhan atau overall slope, ini dibagi tiga juga keparahan longsornya. Yang pertama untuk keparahan longsor rendah, itu FK statiknya lebih dari 1,2 hingga 1,3 dengan probabilitas longsornya kurang dari 15 sampai 20%. Sementara untuk FK dinamiknya lebih dari 1. Untuk keparahan longsor menengah, FK statiknya lebih dari 1,3, probabilitas longsornya kurang dari 10%, dan FK dinamiknya lebih dari 1,05. Untuk keparahan longsor tinggi, FK statiknya ini lebih dari 1,3 sampai dengan 1,5. Dengan probabilitas longsornya kurang dari 5% dan FK dinamiknya lebih dari 1,1. Untuk eh, eh, met- faktor metode analisis selanjutnya, kita maaf untuk yang digunakan di sini ya, untuk metode analisis, muka air tanah diasumsikan jenuh, Bapak Ibu sekalian, jenuh dengan air. Kemudian koefisien kegempaan menyesuaikan dengan parameter yang digunakan oleh PT Bukit Asam. Poin berikutnya untuk distributed load atau beban dari HD ini sebesar 115 kilopascal. Ini mengacu pada standar dari handbook Komatsu. Poin 7, tipe longsoran menggunakan tipe longsoran sirkular atau non-sirkular mengacu kondisi di lapangan. Poin ke-8, metode irisan perhitungan FK menggunakan metode Spencer dan probabilitas of failure-nya menggunakan metode Monte Carlo. Dan terakhir untuk kajian timbunan ini sesuai dengan KPNS dan 1827 tahun 2018 itu menggunakan material properties residual. Ini untuk metodologi analisisnya. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan dari stage plan penimbunan di atas air. Nah, di sini pembuatan stage plan ini berguna untuk menentukan metode pembentukan disposal yang aman secara geoteknik. Pada studi kasus ini, pembentukan disposal menggunakan metode hybrid bottom up, yaitu membentuk kaki disposal terlebih dahulu disertai dengan pembentukan jenjang elevasi atasnya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat
Jadi bisa Bapak Ibu lihat untuk tahapan pertama ya yang di area ini Bapak Ibu sekalian. Di sini kita membuat dulu kaki disposer terlebih dahulu. Jadi kita membuat bagian bawahnya dulu. Kemudian di tahapan kedua ini eh, pembentukan kaki disposal maju ke arah air disertai dengan pembentukan jenjang elevasi atasnya. Kemudian selanjutnya pembentukan kaki disposal masih sama. Jadi kaki disposal maju juga di sini. Lalu pembentukan jenjang atasnya juga di sini Bapak Ibu. Dan begitu pun di tahap selanjutnya tetap dengan metode yang sama. Jadi kita mengisi bagian bawahnya, kemudian bagian atasnya juga. Nah, di sini kita bisa lihat pada tahapan pertama nilai FK-nya ini lebih dari 1,2 ya, Bapak Ibu sekalian. Di angka 1,6 dalam probability of failure-nya 0,1. Maka bisa dikategorikan pembentukan di tahapan ini aman. Kemudian di tahap yang ketiga ini, saya ambil salah satu contohnya. Sini pada tahapan ini nilai FK-nya 1,3 dengan probability of failure-nya 3,1. Maka pembentukan di tahapan ini masih aman. Nah, setelah kita buat stage plan penimbunannya, lalu kita membuat bagaimana eh, prosedur rekomendasi operasional penimbunannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, kita simulasikan ya Bapak Ibu sekalian eh, kondisi bagaimana cara dumping yang aman di atas air. Di sini kami mengambil sampel ya atau contoh kasusnya beda tinggi elevasi air dengan crash 3 meter. Contoh Bapak Ibu sekalian, jika elevasi airnya di 20, maka elevasi crash elevasi crash dari disposalnya itu atau elevasi dampingnya itu di angka 23. Jadi ada beda tinggi 3 meter Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila beda tinggi elevasi air dengan crash ini 3 meter, maka berdasarkan hasil pemodelan geoteknik di sini, jarak aman yang direkomendasikan yaitu 7,5 meter. 7,5 meter ini yaitu dari titik crash terakhir atau yang dekat air, crash timbunan, hingga ke ujung roda bagian belakang alat angkut. Di sini alat angkut yang digunakan yaitu HD 785 ataupun CAT 777 karena dua unit ini masing-masing memiliki ground pressure yang sama Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih sama lah untuk bebannya. Itu di angka 7,5 meter. Nah, di mana posisi dumping limiternya Bapak Ibu sekalian? Nah, posisi dumping limiter itu sebenarnya sebaiknya diletakkan di posisi sejajar dengan kabin supaya operator dapat melihat di mana batasan dia dumping. Nah, bagaimana untuk penanda antara crash dan titik hentinya dari HD itu kita bisa menggunakan stopper atau banwall di sini ataupun eh, kita bisa eh, rekayasa dengan cara menggunakan seperti limiter juga Bapak Ibu sekalian. Jadi penanda juga bahwa area tersebut merupakan area 7,5 meter dari crash dampingan. Intinya HD itu harus berhenti dari eh,
dari crash itu memiliki jarak 7,5 meter, Bapak Ibu sekalian. Apakah boleh lebih dari itu? Diperbolehkan, Bapak Ibu sekalian. Misalnya lebih dari 10 meter, oh itu diperbolehkan, Bapak Ibu, karena nanti nilai FK-nya akan lebih besar, Bapak Ibu sekalian. Jika di sini kita mensimulasikan jika 7,5 meter jaraknya dari crash ke titik hentinya HD itu di angka 1,45, Bapak Ibu sekalian. Ini cukup tinggi ya faktor keamanannya. Dengan probabilitas kelongsorannya 1,8% eh, dan dikategorikan aman ya. Kemudian untuk ininya ya, untuk simulasi operasional tadi sudah dijelaskan bahwa HD berhenti 7,5 meter. Kemudian ketika HD tersebut berhenti, lalu melakukan aktivitas dumping. Nah, material dumping ini didorong oleh doser 155 atau doser 85 dengan harus dimaksimalkan ya Bapak Ibu dorongannya hingga sampai crash. Kemudian juga kita harus lakukan pengawasan melekat pada pelaksanaan kegiatan pembentukan kaki disposal dan posisi HD ini harus HD dumping diupayakan tegak lurus ya terhadap crash dumping agar tidak terjadi rebah ya apabila misalnya terjadi tiba-tiba ada patahan tidak langsung rebah. Lalu bagaimana jika pada saat pembentukan disposal di atas air ini terdapat retakan? Nah, apabila terdapat retakan dari hasil simulasi ya, simulasi geoteknik di sini, maka diperlukan buffer dari kekahan terluar itu 10 meter, Bapak Ibu. Jadi ini area zona retakannya, ini retakan terluarnya. Nah, di sini harus dikasih buffer 10 meter. Nah, kemudian doser memaksimalkan dorongan hingga crash terakhir. Di sini crash terakhirnya yaitu rekahan terluarnya, Bapak Ibu. Kemudian pengawasan melekat ya pada pelaksanaan kegiatan pembentukan kaki disposal. Kemudian lakukan layering serta reshaping untuk menutup crack untuk melanjutkan kegiatan dumping di atas air. Jadi pada saat terjadi retakan, HD dumping sejauh 10 meter dari retakan. Nah, kemudian material ini didorong oleh doser, dilakukan layering, serta reshaping dari zona retakannya agar supaya bisa dilanjutkan kembali kegiatan dumping di atas air. Ini untuk hasil simulasinya didapatkan nilai FK-nya 1,39 dengan probabilitas kelongsorannya 2,6% dan dikategorikan aman. Kemudian apabila terjadi penurunan level air Bapak Ibu sekalian. Jadi beda tinggi elevasi air dengan crestnya 5 meter di sini. Contoh misalnya kita memiliki elevasi dumping di 25, kemudian untuk elevasi airnya di 20, maka beda tingginya itu 5 meter. Nah, di sini jika beda tinggi elevasinya 5 meter, maka jarak aman dampingnya di angka 10 meter, Bapak Ibu. Jadi lebih jauh ya, Bapak Ibu, ketika beda tinggi elevasi airnya dengan kres itu bertambah. Nah, seperti di eh, keadaan yang pertama ya, ketika beda tinggi 3 meter, jadi HD berhenti di jarak amannya tadi, 10 meter, kemudian dozer memaksimalkan dorongan dari dampingannya hingga ke crash.
Kemudian posisi HD diupayakan tegak lurus ya terhadap crash dumping. Kemudian jikalau terdapat kenaikan level air, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya ketika elevasi air meningkat menjadi 23, tetapi elevasi dari disposal kita di 25, jadi ada beda tinggi sekitar 2 meter, maka jarak dari kegiatan aman damping itu berkurang Bapak Ibu, menjadi 5 meter di sini. Secara FK pun memang menurun ya dibandingkan yang tadi ya. Tetapi ini masih masuk kategori aman, itu 1,22 dengan probabilitas kelongsorannya 8,7%. Se Secara operasionalnya masih tetap sama, jadi HD berhenti di jarak aman damping sekitar 5 meter tadi. Kemudian dozer itu memaksimalkan materialnya untuk didorong hingga ke trash. Kemudian ini merupakan dokumentasi kegiatan operasional penimbunan ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini salah satu contohnya ketika kegiatan dumping ya. Di sini posisi dumping limiternya sejajar dengan kabin, kemudian ini sebagai eh, pengganti dari banwal atau penanda juga ya sebenarnya. Di sini ada banwalnya juga. Jadi penanda batas henti titik HD itu berhenti ya. Kemudian ini kegiatan dari doser untuk mendorong eh, dampingannya ya ke arah air. Kemudian ini untuk proses pemasangan dari dumping limiter. Ini kegiatan pengukuran jarak amannya ya, Bapak Ibu sekalian, dari crash ke posisi yang aman. Dan ini pemasangan rambu dari jarak dumping dari bibir disposal, yaitu 7,5 meter. Kemudian selain kegiatan operasional, kita juga memonitor ya eh, bas- pergerakan dari disposalnya apabila terjadi pergerakan. Karena menurut KPNSDM 1827 tahun 2018, dalam sistem pengolahan geoteknik ini diperlukan kegiatan monitoring dalam kegiatan penimbunan serta tindak lanjut atau rekomendasi dari hasil monitoring dari kegiatan tersebut. Jadi apabila ada pergerakan, eh, seperti apa rekomendasi dan tindak lanjutnya agar disposalnya aman. Jadi di sini untuk studi kasus yang saya bawakan, untuk sistem monitoringnya menggunakan patok deformasi dengan contoh formnya seperti ini Bapak Ibu ya untuk hasilnya. Jadi pengukuran tiap hari sini menggunakan patok monitoring dipasang di area-area tertentu ya. Ini contoh dokumentasinya. Kami menggunakan eh, patok patok deformasi dengan reflektor ya di sini. Ini juga salah satu patok monitoring ya. Selain memonitoring pergerakan, kami juga melakukan monitoring kepadatan timbunan ya. Di sini merujuk pada surat edaran dari Departemen Geoteknik di PT Bukit Asam tanggal 9 Mei 2025 yang mewajibkan dilakukannya uji kepadatan timbunan Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari kegiatan monitoring penimbunan di mana di sini dapat digunakan 3 jenis metode ya Bapak Ibu untuk menguji kepadatan timbunannya, yaitu pertama untuk menggunakan DPT atau Dynamic Penetration Test, kemudian yang kedua menggunakan Dynamic Compenetrometer atau DCPT, yang ketiga yaitu menggunakan Dynamic Plate. Di sini sudah disediakan juga kriterianya oleh kawan-kawan Departemen Geoteknik PTBA. Di sini untuk nilai rata-rata DPT ini
89 kilopascal, kemudian untuk nilai rata-rata DCPT-nya 21,6% dan untuk nilai dynamic plate-nya di 7,2%. Lalu bagaimana jika timbunan atau disposal ini memiliki nilai di bawah standar, maka sesuai dengan instruksi atau edaran dari Departemen Geoteknik ya, maka perlu dilakukan perbaikan kondisi timbunan sampai mencapai nilai standar minimal yang diinginkan, lalu melakukan pengujian kepadatan kembali dan dilaporkan. Ini ini merupakan salah satu kegiatan uji kepadatan timbunan ya Bapak Ibu sekalian di area disposal menggunakan metode DCPT di sini. Ini salah satu contoh hasilnya Bapak Ibu sekalian dengan nilainya di 20,71 masih di bawah standar. Kemudian ada yang memenuhi di sini nilainya yaitu 25,8. Nah, untuk area yang memiliki nilai kurang dari standar ya di angka 21% tadi, maka harus ada perbaikan. Salah satunya itu dengan mempadatkan timbunan menggunakan doser ya di sini. Jadi lalu lalang doser di area yang memiliki nilai kepadatan timbunan yang masih kurang. Jadi dipadatkan lalu lintas oleh lalu lintas doser. Nah, kemudian ini safety device yang digunakan ya di area damping air. Di sini kami memasang rambu ya, rambu wajib APD, kemudian larangan memancing dan larangan berenang. Dan di sini juga kami menyediakan ring buoy dan pelampung di area disposal air. Kemudian selain itu juga terdapat tadi yang sudah sempat disinggung ya di slide sebelumnya ada dumping limiter, kemudian tower lamp untuk penerangan serta penyalur petir. Karena memang area kami ya di area kerja kami ini termasuk area yang rendah dan terbuka sehingga berpotensi apabila terjadi hujan petir, petir dapat menyambar di area tersebut. Kemudian apabila terjadi keadaan emergensi di area disposal, maka setiap karyawan wajib melaporkan keadaan tersebut melalui channel radio kami, channel radio emergency di frekuensi 166,375 MHz atau melalui WhatsApp dan telepon ya di sini. Untuk IRT PT AMM CPP SBS itu di kontaknya 0812 1451 5015 atau emergency call IRT PTBA untuk di TAL yaitu 0812 6699 2279. Mekanisme prosedur dari pelaporan keadaan emergensinya yaitu break, 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 kemudian emergency, emergency, emergency. Lalu menyebutkan nama pelapor, kemudian jenis kejadian atau keadaan daruratnya apa, lokasi kejadiannya apabila di disposal, sebutkan di disposal IPD Tal Barat, kemudian jumlah korbannya berapa, serta kondisi korban. Nah, perlu dinotis bahwa jangan sebutkan nama korban pada saat melapor. Kemudian, bantuan apa saja yang dibutuhkan. Nah, untuk jarak tempuh dari area disposal ke ERT station ya, terdekat, yaitu di CSA AMM, itu sekitar 2,38 km, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, untuk jarak tempuh disposal ke ERT station yang berada di MSF AMM itu sekitar 5,94 km dan jarak tempuh dari disposal ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Utita Medika ini jaraknya 8,26 km. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait sharing session
kali ini. Apabila ada pertanyaan maupun masukan diperkenankan. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali Bapak Rizky atas penyampaian materinya. Terima kasih Bapak Rizky atas penyampaian materinya. Sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu sekalian, materi apa yang disampaikan oleh Bapak Rizky tadi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambahkan pengetahuan maupun menerapkan yang telah disampaikan terkait dengan prosedur damping di disposal atau area risiko tinggi tadi ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan materi, kita akan membuka sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Ya. Sesi tanya jawab ini kita akan bagi menjadi dua termin ya Bapak Ibu. Sesi pertama akan kita buka untuk 3 pertanyaan. Kemudian di sesi kedua juga akan kita buka 3 pertanyaan kembali. Untuk kesempatan pertama ini akan kita berikan kepada Bapak Ibu yang raise hand ya. Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand dan open mic ya Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Rizky. Oke, silakan Bapak Riki Pratama dari SCU untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, izin bertanya ya Bu. Tuh, izin bertanya juga Pak Rizky. Saya Riki dari SCU ingin bertanya Pak. Tadi kan dijelaskan ya Pak mengenai poin-poin kriteria damping ideal pada Kepmen 1827 yaitu di poin H Pak. Dilarang menimbun batuan penutup pada area bekas kolam, bekas alur sungai, dan bekas rawa kecuali dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis. Nah, untuk kajian teknisnya ini seperti apa ya Pak? Agar dikategorikan damping ideal tanpa mengurangi aspek-aspek keselamatan dan juga pencemaran lingkungan. Oke, mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Langsung jawab aja. Ini Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Riki dari SCU. Eh, Tadi ya menindaklanjuti kriteria damping ideal yang disebutkan di Kemenes dan tadi ya bahwa dilarang menimbun di area void ya, lalu pas kolam, rawa, atau apapun itu ya yang istilahnya bukan kering ya, bukan daerah kering. Iya, betul. Eh, untuk isi kajian teknisnya pertama, tentunya seperti apa geometri dari disposalnya Pak, pertama. Jadi mau seperti apa geometrinya. Kemudian dilakukan kajian geotekniknya. Secara desainnya, kemudian bagaimana dilakukan juga stage plan-nya, Pak. Bagaimana pembentukannya. Tentunya harus memenuhi syarat secara geoteknik ya. Tadi untuk nilai faktor keamanannya gitu kan ya disesuaikan dengan KPNSDM. Kemudian yang ketiga yaitu eh, bagaimana sistem monitoringnya, Pak. Jadi selain kita mengevaluasi desain, kita juga harus merencanakan mau seperti apa kegiatan monitoringnya nanti. Jadi memang bukan suatu hal yang tidak mungkin, Bapak. Jadi ketika kita sudah menganalisa ya eh, disposal kita secara desain atau secara geoteknik ini aman sebenarnya. Tetapi pada saat pelaksanaannya ternyata banyak dijumpai retakan ataupun malah longsoran gitu kan. Karena kembali lagi Pak, jadi kalau geoteknik ini makin banyak data atau makin banyak kejadian longsor ya istilahnya makin akurat analisisnya Pak. Jadi selama belum ada kejadian memang ya kita hanya menduga-duga saja dengan data yang ada gitu kan. Apabila sudah terjadi kejadian, oh kita tahu ini penyebabnya apa gitu kan. Jadi ya semakin mempertajam analisa kita gitu kan. Jadi intinya perlu monitoring. Jadi meskipun secara analisis desain aman, tapi kita perlu monitoring. Eh, Sebenarnya ada lagi Pak, sebenarnya untuk kajian teknis ini sama seperti yang di, oke, saya izin share ya.
ini. Oke, siap, Pak. Sudah. Nah, isi kajian teknisnya ini tadi ya, bisa juga mengacu kepada poin yang ini ya, Bapak. Untuk kajian teknis isinya ya tadi geometri dan dimensi lereng timbunannya, kemudian umur pakai timbunannya, tadi faktor keamanan lereng itu dari analisa desainnya, kemudian ada upaya penguatan timbunannya, salah satunya tadi ya, misalnya dengan pemadatan atau apa. Kemudian tadi saya juga sebutkan tentang pemantauan dan tindak lanjut serta analisis risikonya. Jadi memang isi dari kajian teknisnya paling kurang mencakup poin-poin tadi, Pak Riki. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Riki. Apabila ada pertanyaan lagi atau masukan. Oke, baik Pak. Pak Rizky, ini untuk kajian teknis tersebut ya Pak, nanti diapproval oleh pemegang IUP atau sampai ke SDM ya Pak, untuk kajian teknisnya. Untuk pengalaman kami ya, Pak. Jadi kami melakukan kajian teknis di internal dulu, Pak. Kemudian setelah internal oke, maka kami submit ke pemegang IUP supaya ada saya rekonsiliasi lah Pak, ya, atau istilahnya eh, koreksi lah dari pemegang IUP ya. Dan nantinya disetujui oleh pemegang IUP gitu ya itu sih. Oke, siap. Terima kasih Pak Rizky. Ya, sama-sama Pak Riki. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak Riki Pratama dan atas jawabannya Ya, Bapak Rizky. Oke, ya. silakan Terima dilanjutkan kasih Bapak Bu. Ibu yang mau bertanya. Bapak Ibu yang mau bertanya, yang mau raise hand, dipersilahkan Bapak Ibu. Kita masih membuka kesempatan ya untuk Bapak Ibu yang mau raise hand. Oke, baik Bapak Ibu. Ini kita lanjut membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Mundahir nih, dari PT Madani ya. Mohon izin bertanya Pak Rizky, saya Mundahir dari PT Madani Tawata Nusantara. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, izin melanjutkan. Mohon pencerahannya apa saja yang harus dilakukan dalam menjalankan operasional pertambangan yang sesuai dengan kaidah geoteknik. Terima kasih. Baik, Bapak Rizky, mau langsung dijawab, Pak? Izin, izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Pak Mundakhir dari PT Madani. Eh, apa saja yang harus dilakukan dalam menjalankan operasional pertambangan yang sesuai dengan kaidah geoteknik ya, Pak Munir? Eh, sesuai di paparan tadi ya, sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit. Jadi untuk sebenarnya ini hanya penggalaan saja ya, Pak Mundahir ya. Eh, untuk menjalankan kaidah pertama ini baik dari sisi geoteknik, pertama kita harus menganalisis setiap desain ya, desain dari bukaan tambang maupun dari timbunannya. Kemudian selain kita menganalisis desain juga kita harus menganalisis keadaan aktualnya, Pak Ibu sekalian. Kemudian kita juga harus menentukan kriteria pergerakannya serta tindak lanjutnya seperti apa apabila terjadi pergerakan. Nah, untuk
lihat kriteria untuk dasar dari kerja pergerakan ini tentu perlu adanya monitoring, Bapak Ibu sekalian. Monitoring dan tindak lanjutnya itu seperti apa. Kemudian ada poin di sini yang tidak saya cuplik ya di presentasi ini. Yang selanjutnya yaitu eh, kita secara geoteknik ya harus eh, menyediakan adanya peta bahaya geoteknik, Pak Ibu sekalian. Jadi biasanya terjadwal ya untuk eh, pembuatan peta hazard map ya. Jadi mana-mana saja daerah yang memiliki potensi bahaya geoteknik biasanya dikategorikan tiga buah ya. Jadi misalnya keadaan geoteknik bahaya geoteknik low, kemudian medium dan high. Itu dalam periode tertentu ya biasanya kita mengeluarkan peta bahaya. Itu mungkin Pak Mendagri. Jadi biasanya kita mengeluarkan peta bahaya geoteknik, kemudian monitoring, analisis, gitu. Nah, seperti itu mungkin Pak Mendagri. Baik, terima kasih Bapak Rizky atas jawabannya. Bagaimana Pak Mundahir? Jawabannya sudah clear atau ada yang perlu didiskusikan lagi? Oke, mungkin dirasa sudah cukup ya untuk pertanyaan dari Pak Mundahir. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Alvin. Ada dua pertanyaan nih, Pak Rizky. Yang pertama, izin bertanya Bapak, untuk ketebalan lapisan per layer sendiri berapa senti, Pak ya? Dalam kurung dorongan Dozer. Oke, untuk pertanyaan kedua, terkait uji kepadatan dilakukan per berapa? Apa cukup hampir final slope saja? Oke, silakan Bapak Rizky langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Alvin. Ini mungkin lagi hot juga ya, yang isu untuk pertanyaan pertama ya. Jadi berapa ketebalan lapisan per layar ya untuk di dorongan doser. Jadi kalau mengacu ke Capman ya, dan SDM itu kan 1/3 dari tinggi roda alat angkut ya. Kalau misalnya HD berarti kan 1,7 ya sepertiganya tuh. Berarti ya kita bulatkan berarti per 2 meter kalau sesuai Capman. Tapi sebenarnya diberikan ruangan juga Pak Alvin. Jadi Capman ini juga tidak membatasi lah ya. Kalau misalnya kita bisa mengajukan lebih dari 2 meter, dipersilahkan. Asal tadi terdapat kajian teknisnya. Kajian teknisnya terdiri dari apa saja? Pertama, dari sisi kestabilan lerengnya, Pak. Eh, Jika dilakukan per layar, misalnya ambil contoh misalnya per 3 meter gitu kan. Itu secara kestabilan lerengnya seperti apa? Kemudian dilihat juga dari sisi kepadatan timbunannya. Nah, ini biasanya itu menggunakan uji lapangan ya, Pak. Bisa itu DCPT, DPT, maupun SPT malah. Jadi, karena kan lebih dari 1 meter ya. Jadi ya tentunya perlu alat yang lebih baik lah untuk menggambarkan kepadatan timbunannya. Biasanya sih menggunakan SPT atau uji tumbuk menggunakan alat bor ya. Itu kemudian terakhir selain uji kepadatan timbunan juga dari sisi daya dukung ketika timbunan per layar tersebut dilalui oleh unit ya. Jadi apakah memenuhi daya dukungnya atau tidak ya kan. Itu untuk yang poin nomor satu ya. Kemudian untuk yang poin nomor dua terkait uji kepadatan dilakukan per berapa? Apakah cukup hampir final slope saja?
eh, kalau uji kepadatan sebenarnya tidak ada standar khusus ya, Pak Alvin. Jadi mungkin disesuaikan saja dengan kondisi lapangannya. Jadi kalau misalnya kita ambil sampel saja mungkin. Jadi eh, beberapa sampel mungkin di area yang kelihatan padat ya ataupun kering, kemudian satu area yang masih agak lunak gitu kan, atau satu area lagi yang lunak. Jadi eh, tidak ada standar khusus sih sebenarnya. Jadi disesuaikan saja di lapangan gitu. Jadi kalau misalnya intinya ini sih Pak, menggambarkan keseluruhan dari area kita lah. Jadi sesuaikan saja. Kemudian apa cukup hampir-hampir final slope saja? Tentunya dilakukan lebih sering lebih baik Pak. Intinya. Jadi ya buat jadwal mungkin 2 minggu sekali untuk uji kepadatan itu menurut saya sih cukup baik ya. Jadi kita bisa mengontrol timbunannya sebelum tinggi gitu. Jadi sudah bisa kita perbaiki terlebih dahulu sebelum timbunannya meninggi. Jadi, jadi tentunya makin sering ya, makin sering dilakukan gitu ya, timbunan kita akan jauh lebih padat dibandingkan dengan kalau misalnya hampir-hampir final slope ya, sudah terlambat istilahnya. Ketika udah terlalu tinggi malah nanti ya yang padat cuma bagian atasnya saja gitu kan, belum sampai ke bawah. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Alvin. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky atas jawabannya. Bagaimana Pak Alvin atas jawabannya? Ada clear? Oke, ini ada ucapan terima kasih juga nih dari Bapak Doni Gaminandra atas jawabannya. Ya, terima kasih Oke, Pak Doni. oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini kita akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Dari Bapak Reza Fauzi. Izin bertanya Pak Rizky, kolaborasi seperti apa yang bisa kita lakukan sebagai pelaksana dari Departemen SAE, Engineering, dan Produksi dalam pelaksanaan dumping high risk? Oke, silakan Bapak Rizky untuk dijawab. Baik, kolaborasi seperti apa? Jadi tentunya perlu sinergi antara ketiga departemen ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi eh, untuk pelaksanaan kegiatan damping high risk ini ya, kami secara selaku geoteknik memberikan pedoman, tetapi kan pelaksanaannya ya tentu melibatkan banyak pihak ya. Sini ada produksi, kemudian engineering selaku pengontrol, kemudian SAE ya selaku. Intinya sih jangan sampai pedoman ini itu hanya jadi eh, ya hanya tumpukan kertas belaka lah. Jadi tidak dilaksanakan sungguh-sungguh gitu kan. Jadi perlu pemahaman inilah kerjasamanya lah dan menurut saya sih istilahnya mungkin ya ketiga departemen ini ya harus tahu lah atau paham lah terkait pedoman eh, operasional ini, kemudian juga harus tahu bahaya-bahayanya gitu kan. Apabila misalnya pedoman ini tidak dilaksanakan, tentu kan ada eh, konsekuensinya ya. Ya mungkin itu sih intinya sih kerjasama antar timnya, kemudian juga ya pemahaman bersama lah ya itu. Gak mungkin, saya tidak mungkin lah saya satu departemen saja yang bekerja ya, perlu semuanya turut andil lah, demi menyukseskan eh, kegiatan operasional ini. Ya. Intinya itu sih Pak Reza mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky atas jawabannya. Bagaimana Pak Reza? Apakah jawabannya udah clear?
Oke, terima kasih Pak Rizky, ucap Pak Reza Fauzi. Makasih, Ustaz. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya Bapak Ibu. Dari Rapi Darwis, bagaimana pola aliran air pada disposal? Maka Pak Rizky untuk dijawab. Hmm, pola aliran air ya. Jadi memang kalau seperti kita ketahui ya, disposal itu kan merupakan material yang secara kekuatannya itu paling lemah ya, Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan material di pit ya. Tentunya ketika ada genangan itu membuat kekuatan dari disposalnya melemah, apalagi genangan tersebut terletak di bagian atas ya, disposal bagian atas. Tentunya jadi potensi ketika kekuatannya melemah, otomatis bak- akan terjadi potensi longsor ya. Karena kan air ini eh, masuk ke dalam permukaan dari bawah permukaan disposal ya, masuk ke dalam tanahnya, kemudian menambah jenuh sehingga eh, mengurangi kekuatannya dan bisa berpotensi terjadinya longsor. Jadi mungkin bagaimana menyiasatinya ya, ya sebisa mungkin kita menghindari adanya genangan di disposal Pak Rapi. Jadi apalagi di bagian atas ya, terutama di bagian atas disposal ya, jangan sampai lah ada genangan karena ya takutnya malah membuat kekuatan disposal kita melemah dan ya berpotensi longsor. Intinya sih ya biasanya sih kita buatkan parit ya Pak Rapi. Jadi eh, aliran airnya kita arahkan ke satu area, kemudian dibuat suatu paritan yang kita alirkan paritannya itu ke bawah. Gitu. Intinya sih kita buat pola aliran itu ke satu arah atau kedua arah lah. Biasanya seperti itu dan kita alirkan ke bawah agar supaya tidak ada genangan di disposal. Dan kita harus juga pastikan disposal kita tidak eh, memiliki cekungan ya. Itu sih. Intinya kalau bisa sih flat ya ataupun kalaupun misalnya ada kemiringan itu kemiringannya kita arahkan ke satu titik supaya nanti bisa terbentuk pola aliran yang baik. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Rafi. Oke, Pak, terima kasih Pak Rizky atas jawabannya. Bagaimana Bapak Rapi Darwis atas jawabannya sudah clear? Oke, dirasa sudah cukup ya untuk pertanyaan dari Bapak Rapi. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dari Suzana Ardi. Oke, izin bertanya Pak Rizky. Tadi ada monitoring ya untuk case dumping di atas air. Mungkin bisa dijelaskan metode monitoring yang dapat dilakukan. Kemudian toleransi pergeseran berapa jauh? Serta jika terjadi pergeseran, bagaimana corrective action-nya? Terima kasih. Baik, silakan Bapak Rizky untuk dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susena. Jadi tadi kita untuk case tadi ya kita melakukan monitoring menggunakan patok deformasi. Jadi untuk metodenya kita eh, mengambil data X, Y, dan Z-nya, koordinat dari patok deformasi tersebut tiap hari ya. Kemudian kita catat koordinatnya dan kita hitung berapa pergerakannya. Pergerakannya kita ambil dari selisih antara hasil pengukuran di hari ini dengan ke koordinat yang diambil pada hari kemarin. Jadi nanti kan ada selisihnya itu, Pak Susena. Nah, selisihnya itu kita anggap sebagai suatu pergerakan. Nah, itu kemudian untuk toleransi pergeserannya seberapa jauh. Nah, biasanya untuk di case ini sebenarnya sih
Standarnya ini biasanya kita ambil bisa dari literatur atau dari kejadian yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudah pernah terjadi kejadian longsor yang termonitoring dengan baik, itu akan jauh lebih baik nanti standarnya. Toleransi pergeserannya kalau misalnya di contoh studi kasus ini di angka kurang dari 0,06 meter per hari itu kita golongkan sebagai kondisi stabil. Kemudian 0,06 sampai 0,2 itu kita kategorikan labil. Kemudian 0,2 sampai 6, 0, ya sekitar 6 itu eh, sangat sangat kritis ya. Sudah lebih dari 6 sih sudah labil. Tapi biasanya dalam pengamatan kami sih sejauh ini sih hanya di level stabil hingga labil saja sih untuk eh, pergerakan yang terjadi di contoh kasus kami. Kemudian apabila terjadi pergeseran, bagaimana corrective actionnya? Pertama, kalau misalnya sudah mencapai level labil itu biasanya sudah muncul ada retakan ya, Pak Sena. Jadi biasanya kita cek di cek area sekitarannya. Kalau misalnya ada retakan ataupun sudah mulai ada lendutan di daerah situ ya kita meminta dilakukan adanya resamping. Dan apabila keadaannya makin memburuk ya biasanya sih kita pindahkan area dampingnya, jangan didamping di area situ terus dulu gitu. Intinya seperti itu sih Pak Sena. Jadi untuk corrective action-nya dilihat lagi posisi patok monitoringnya, kemudian juga kondisi lapangannya seperti apa. Itu sih Pak Sena. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Suzena? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, terima kasih Pak Rizky, ucap Pak Suzenardi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertanyaan terakhir ya. Maka untuk sesi tanya jawab kita pada hari ini akan ditutup. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, Bapak Ibu. Oke, sesi selanjutnya adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu nih oleh para peserta, yakni sesi quiz. Nah, di sesi quiz ini kita akan ada beberapa pertanyaan melalui Kahoot ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti akan ditampilkan link Kahoot-nya dan juga kode masuknya. Bapak Ibu sekalian kita tunggu sampai 5 menit ya untuk login ke akun Kahoot-nya. Oke, baik Bapak Ibu, di layar sudah ditampilkan barcode dan juga PIN-nya Bapak Ibu untuk masuk ke room Kahoot ruang K3018 hari ini. Silakan untuk kode PIN-nya 74518889 atau bisa juga melalui scan barcode ya Bapak Ibu. Ya, 348 ya. Kami informasikan juga kepada Bapak Ibu pada para pemenang di Kahoot siang hari ini akan mendapatkan sertifikat menarik dari Kahoot.
terpantau saat ini sudah 50 orang yang bergabung. Silakan Bapak Ibu nanti menjawab sebaik-baik mungkin ya Bapak Ibu, karena juara 1, 2, 3 ini akan kita berikan souvenir yang menarik. Pada Bapak Ibu untuk nama aslinya ada Bapak Ibu. Diharapkan bisa menggunakan nama aslinya Bapak Ibu, karena supaya nanti kalau misalnya Bapak Ibu menang, nanti bisa kita tahu nih siapa pemenangnya. Aku pada siang hari ini. Operator dimulai. Baiklah, pertanyaan pertama. Apa yang harus dilakukan pengemudi sebelum melakukan dumping di area disposal seperti ini? Ada 4 opsi ya, Bapak Ibu. Hati dalam menjawab. Wah, luar biasa. Ini sebagian besar sudah bisa menjawab dengan benar ya. Oke, untuk posisi pertama diduduki oleh Bapak R. Akbar. Oke. Pertanyaan kedua, apa risiko utama dari dumping di area disposal yang tidak stabil? Overload kendaraan, terjadinya tabrakan antar truk, longsor atau terguling kendaraan, atau kehabisan bahan bakar? Silakan Bapak Ibu untuk memilih. Oke, luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Ini semuanya menjawab dengan benar nih. Berarti semuanya sudah paham ya untuk pertanyaan kedua ini. Oke, untuk posisi pertama dari Ta Kurniawan. Pertanyaan ketiga, alat bantu yang digunakan untuk membantu posisi kendaraan saat dumping adalah wah, ternyata kacau nih pada pertanyaan keempat ini ya.
Oke, untuk posisi pertama bergeser nih jadi Salsabila. Next. Pertanyaan keempat, siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan izin damping di area berisiko tinggi? Bapak Ibu yang memperhatikan ini pasti bisa menjawab ini ya. Ya, luar biasa. Sekali lagi semuanya menjawab dengan benar ya Bapak Ibu. Posisi pertama masih diduduki oleh Salsabila. Oke, next. Mengapa komunikasi antara operator dan spotter sangat penting? Kira-kira apa nih jawabannya Bapak Ibu? Ada yang satu terkecoh nih. Oke, next. Oke, posisi pertama masih diduduki oleh Salsabila. Oke, next. Saat melakukan dumping, kendaraan harus dalam posisi bagaimana nih Bapak Ibu, ada 4 pilihan. Oke, sekali lagi ada satu yang terkecoh ya Bapak Ibu. Oke, untuk posisi pertama dari Ika. Oke, next. Apa tindakan yang harus dilakukan jika kondisi cuaca buruk, misal hujan lebat, di area dumping? Silakan dijawab Bapak Ibu. Oke, ya. Oleh Ray. Oke, next. Bahaya terbesar dari dumping terlalu dekat dengan tepi disposal area adalah Oke, luar biasa. Hampir semuanya menjawab dengan benar ya, Bapak Ibu. Ya, posisi pertama masih diduduki oleh Ray. Oke, siapa nih kira-kira Ray ini ya? Ya, pertanyaan selanjutnya. Mengapa perlu dilakukan inspeksi harian? Jawab dengan benar ya. Next. Oke, posisi pertama masih oleh Ray ya, Bapak Ibu. Oke, pertanyaan terakhir. Tindakan yang benar ketika operator merasa tidak yakin akan keamanan operasi dumping adalah bahkan untuk dipilih dengan hati-hati ya Bapak Ibu, terutama yang sudah menduduki podium ya. Satu. Oke, lagi-lagi hampir semuanya menjawab dengan benar ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat siapa ini menduduki 3. Oh, ternyata Ray turun jadi posisi ketiga nih Bapak Ibu. Ya, posisi kedua oleh Arek dan posisi yang pertama adalah Bapak Anto.
Kita ucapkan selamat kepada tiga pemenang, yaitu Bapak Agung, Pak Ares, dan Juni. Nanti untuk souvenir ya, silakan untuk menghubungi pihak panitia ataupun pegawai di Mining OSA PTBA ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebagai informasi juga, selain tiga pemenang Kahoot tadi, kita akan memberikan souvenir menarik juga nih kepada para peserta yang aktif tadi ya untuk sesi diskusi. Ya, ini sudah kita pilih. Selamat kita ucapkan pada Bapak Riki Pratama dari BT SCU karena sudah aktif tadi ya untuk diskusi bersama dengan narasumber. Dan lagi selamat pada Pak Riki dan juga tiga peserta kuis Kahoot Ruang ke-30 18 siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi games tadi, maka berakhirlah pula acara kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu, mohon izin pada Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi link evaluasi yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu dan juga yang ada di layar. Silahkan bisa melalui scan barcode maupun mengetik link yang ada di layar. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk scan barcode ya untuk mengisi link evaluasi untuk kita ke depannya. Oke, di kolom chat juga udah dikirimkan oleh para panitia ya untuk link evaluasi. Oke, sembari untuk menunggu Bapak Ibu mengisi link evaluasi, kalian juga kita menutup acara pada siang hari ini ya Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan pada acara kita siang hari ini dapat bermanfaat dan apa yang telah disampaikan juga dapat mendukung kinerja kerja yang lebih baik lagi. Oke, mohon izin Bapak Ibu, saya Dania selaku host pada siang hari ini untuk menutup acara siang hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Semangat pagi dan salam ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.